Kita akan memulai dengan menyebutkan atau menyinggung sedikit fenomena dan kenyataan yang menyedihkan bahkan memilukan kita kaum muslimin, di mana hari-hari ini media sosial kita diramaikan ya dengan satu berita yang tentu saja sangat memukul bagi kaum muslimin secara umum. Apakah kita di Indonesia atau di belahan bumi manapun, kaum muslimin hari ini merasa sangat terpukul dengan apa yang berlaku dan apa yang terjadi di negara Prancis, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling kita cintai, bahkan tidak sempurna kecintaan kita kecuali ia Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai dari siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kecintaannya kepada beliau. Lalu kemudian ditanyakan bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umar menjawab dan memberikan gambaran bahwa masih ada yang ia lebih cintai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, tidak sempurna keimanan wahai Umar sampai aku menjadi yang paling engkau cintai ya daripada anakmu, istrimu dan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu seorang muslim menyaksikan apa yang terjadi hari ini, sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi kita sekalian. Tentu saja jiwa keimanan kita ini bergejolak. Sebagai seorang muslim mesti bahkan harus tersinggung dengan apa yang terjadi ini, di mana Rasulullah SAW dilecehkan, digambar, dibuatkan karikatur, lalu kemudian secara umum agama kita yaitu agama Islam kemudian mendapatkan pelecehan yang luar biasa. Tentu ketika ini terjadi, bergeraknya sebagian kaum muslimin di berbagai belahan dunia melakukan protes dan seterusnya, tentu adalah merupakan salah satu upaya untuk membuktikan atau upaya untuk kemudian memperlihatkan ketidaksetujuan kita kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, dan juga ini adalah bagian dari upaya kita memperlihatkan bahwa selemah-lemahnya keimanan kita, kita masih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kesempatan untuk kita kemudian membuktikan kecintaan itu. Ya, bukan hanya kita sekedar mengkaji, bukan hanya sekedar membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagaimana kita bisa hidup, ya, membuktikan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, menjadi sebuah aplikasi nyata, bukan hanya ya tersimpan sebagai teori-teori belaka. Oleh karena itu, ya hari inilah atau pada posisi-posisi seperti inilah kita mendapat ya satu kesempatan untuk membuktikan kecintaan kita kepada ya, Nabi Shallallahu Wasallam. Tentu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian, adalah satu kewajiban. Ya. Ini adalah kewajiban kita. Bahkan ulama, ya kalau kita ingin melihat bagaimana pandangan ulama, bagaimana pendapat para ulama kita terhadap orang-orang atau hukuman terhadap orang-orang yang melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensi pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berat, ya sangat berat. Bahkan ya sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa itu adalah atau secara umum ulama kita mengatakan hukum seorang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dihukum mati, ya dihukum mati. Bahkan ya sampai pun seorang yang telah mencelah Nabi itu bertaubat, maka hukumnya tetap dibunuh. Ya, sebagian ulama kita mengatakan hal yang demikian. Ini menunjukkan bahwa memang pencelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya
menyinggung kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu dosa yang sangat besar. Maka kewajiban kita seorang Muslim adalah bagaimana kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama ini adalah nasihat. Kulna, kata para sahabat ketika itu, liman. Ya, liman, untuk siapakah ya Rasulullah nasihat itu? Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan ya para atau masyarakat umum yang dipimpin. Semua itu ya berhak untuk mendapatkan an-nasiha. Di dalam satu penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan tadi syarah daripada apa yang kita sebutkan, jemaah sekalian, beliau mengatakan, wa amman nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalati wal imani bi jami'i ma ja'a bihi. Di antara apa yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa ya, tetapi kita memahami lebih makna lebih dalam daripada hadis-hadis tersebut sesuai dengan pemaparan para ulama kita. Maka di antara hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ta'atihi fi amrihi, kita mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan, ya di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan, wa nahyihi wa nusrati hayyan wa maitan. Kita menjauhi segala larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang paling penting kita membela beliau dalam kondisi beliau hidup dan ataukah beliau telah meninggal dunia. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu yang begitu banyak berkorban untuk memperjuangkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup. Bahkan dalam sejarah tertulis sangat indah dengan tinta emas sejarah kaum muslimin, para wanita-wanita kaum muslimin pun ikut memberikan andil yang sangat signifikan dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang, salah satu perang di mana Nusaibah membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertahankan beliau. Ini menunjukkan salah satu bentuk daripada pembelaan ya para sahabat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, saat orang-orang telah mulai kembali murtad, adanya orang-orang yang mengaku Nabi, maka para sahabatlah orang-orang yang paling pertama berada di garda terdepan untuk menjaga kesucian dan kemurnian kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara langsung memerangi orang-orang yang datang dan mengaku sebagai ya Nabi setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara bentuk nusrah kita, di antara bentuk an-nasihah kita kepada Nabi SAW adalah kita membantu, ya, menolong, memperjuangkan beliau, apakah beliau dalam kondisi hidup ataukah beliau telah meninggalkan dunia ini. Wa mu'adati man 'adahu wa muwalati man walahu. Dan selanjutnya makna dari kata an-nasihah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mu'adat, ya, kita bara', kita berlepas diri, ya, kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai, kita memberikan loyalitas kepada orang-orang yang loyal, orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hari ini ya adalah hari-hari di mana kita dituntut untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang-orang yang sekarang berada di jalan-jalan melakukan demonstrasi, melakukan perjuangan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ya Allah musta'an kalau ada yang kemudian tidak menyukai mereka, ya orang-orang yang turun ke jalan melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam proses untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin sebagian mereka ya mungkin selama ini kita tidak lihat
banyak melakukan ibadah. Mungkin kita dari sisi zahir lebih banyak ibadah daripada mereka, tetapi boleh saja kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar daripada kita semua. Oleh karena itu kita harus senantiasa untuk memberikan loyalitas kepada mereka-mereka yang loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang taat dan patuh kepada beliau, dan kita juga ikut membenci orang-orang yang membenci Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa i'zamu haqqihi wa tawqirihi wa ihya'i tariqatihi wa sunnatihi. Ya, kita mengagungkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan hak-haknya. Dan di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membantu, menolong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang-orang yang mencoba untuk merendahkan hak-hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawqiruhu wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi. Ya, kemudian kita memuliakan beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bathu da'watihi wa nashri syari'atihi wa nafi at-tuhmati anhu. Lalu kemudian kata Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis yang telah kita baca tadi, ad-dinun nasihah, di antaranya li rasulihi sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa berdakwah, ya, menyampaikan pesan-pesan dakwah yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa menolong, membantu penegakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kata beliau adalah kita wa nafyu tuhmati anhu. Kita senantiasa berjuang untuk menjauhkan atau membantah syubhat-syubhat atau membantah upaya orang-orang yang tidak menyenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyudutkan beliau, membantah syubhat tentang beliau, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, kecintaan kepada Nabi kita SAW sedang diuji, maka mari kita buktikan kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam, ya, untuk kemudian bisa memberikan sedikit banyak, ya, sumbangsi untuk pembelaan terhadap Nabi kita Sallallahu Wasallam. Maka diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian, bahkan banyak di antara kaum muslimin sekarang melakukan boikot terhadap produk-produk yang mereka buat, yang mereka pasarkan. Maka ini merupakan salah satu bentuk, dan ini juga jawaban para ulama kita ketika ditanya apakah gerangan solusi-solusi atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara jawaban para ulama kita dalam fatwa-fatwa mereka adalah melakukan boikot terhadap apa yang mereka buat itu. Karena kata sebagian ulama kita, dari jawaban-jawaban para ulama kita adalah boikot ini memiliki efek yang sangat signifikan, ya, memiliki efek signifikan dan juga memiliki efek tekanan yang menekan mereka untuk kemudian menarik dan mungkin minimal meminta maaf kepada kaum muslimin di seluruh dunia, walaupun permintaan maaf itu tidak serta-merta bisa menyembuhkan luka yang sangat pedih di hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita bertakwa, dan di antara takwa kita, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana apa yang kita hadapi sekarang, ya, kondisi sekarang menuntut kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam ayat yang lain di surat At-Taghabun Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Dan di antara yang paling efektif kata sebagian ulama kita dan dalam jawaban-jawaban sebagaimana saya sampaikan tadi adalah melakukan boikot. Yang melakukan boikot, dan ini Masya Allah hari ini sudah sangat terasa bagaimana saudara-saudara kita di Kuwait, hampir seluruh produksi yang berasal daripada daerah Prancis hari ini mereka keluarkan dari toko-toko, ya, dari swalayan-swalayan, ya, bahkan tempat-tempat yang jelas-jelas, ya, berafiliasi ke negara pencelah Nabi SAW tersebut kemudian diboikot secara total, sehingga dampak ekonomi sangat terasa di
dalam hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, mari kita bisa berpartisipasi aktif ya membantu kemudian menjaga kehormatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saatnya lah ya di waktu-waktu seperti ini, di masa-masa seperti ini, mari kita buktikan kecintaan itu kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini kita mengatakan ya nahnu min ahli sunnah, kami dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang senantiasa hidup ya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hidup membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana tips atau apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membela Nabi kita SAW atau meningkatkan ya kualitas pembelaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling kita cintai, lebih kita cintai daripada orang tua kita, anak dan istri kita. Beliau adalah Shallallahu Alaihi Wasallam ya orang yang paling kita cintai di permukaan bumi ini. Di antaranya jamaah sekalian adalah at-ta'arrufu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilali dirasati siratihi wa syama'ilihi. Agar rasa cinta kita ini semakin meningkat, maka yang paling penting adalah mari kita banyak-banyak at-ta'arruf ya, ta'aruf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mengenal beliau. Karena kecintaan ya kata orang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai beliau ketika kita saja tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji ya sirah perjalanan kehidupan beliau, perjuangan beliau untuk menyebarkan Islam. Maka yang paling pertama agar rasa cinta ini tumbuh dan upaya untuk menolong beliau selalu hadir dalam hati ini, mari kita banyak-banyak berinteraksi dengan sirah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'zimu sunnatihi wal harsu ala al-amali bima jaa fiha fa innaha wahyun min Allah. Ya, mengagungkan sunnah-sunnah beliau sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, bukan hanya sekedar menghafal. Mengagungkan artinya bagaimana kita mengaplikasikan apa yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin hanya terlihat dari sisi zahir para pengikut sunnah, tetapi dalam aplikasi kehidupan kita sangat jauh daripada hidup di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap berjuang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, takdimu mahabbatihi ala nafsi wal mali wal waladi wal waladi, mendahulukan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala kecintaan. Ya, lebih daripada kecintaan kita pada harta, lebih. Yang ketiga, takdimu mahabbatihi ala nafsi wal mali wal waladi wal waladi, orang tua, lebih daripada kecintaan kita kepada, tinggi daripada ya kecintaan kita pada diri kita sendiri. Kemudian mari banyak-banyak bersalawat kepada beliau sebagai bentuk ya cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Badlul amwali wal awqati fi nashri da'watihi wa siratihi. Mari kita berkorban di jalan perjuangan ini ya, dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan pikiran kita, bahkan suatu waktu mungkin dibutuhkan dengan nyawa kita untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus siap untuk melakukan atau harus siap untuk mengorbankan segala apa yang ia miliki untuk menjaga kehormatan Nabi yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita banyak-banyak menanam rasa rindu kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu untuk bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita banyak-banyak mengkaji, banyak-banyak mendalami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu tumbuh rasa cinta kita kepada beliau dan tumbuh rasa semangat untuk membela ya kehormatan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kondisi-kondisi yang kita hadapi ya hari ini adalah satu tantangan tersendiri, di mana di wilayah-wilayah minoritas kaum muslimin masih banyak hak-hak saudara kita yang belum dipenuhi, ya termasuk diantaranya tidak sedikit kadang agama kita bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, ya dihinakan. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita izzah, memberikan kepada kita kekuatan ya untuk bisa
menjadi atau kembali seperti di zaman para salafus saleh daripada umat ini, di mana umat kita jaya, di mana umat kita berada pada puncak-puncak kemenangannya, sehingga tidak ada yang berani, tidak ada yang berani untuk melakukan apa yang kita saksikan pada hari ini.